Setiap manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menjadi sebagai tangan dan kaki Allah, yang akan menjadi pemimpin langit dan bumi ini, pasti akan memikul tanggung jawab yang sangat besar dan harus menjalankan tugas yang sangat berat. Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih memilih dari kalangan manusia yang akan memikul amanat tersebut, karena yang lain tidak ada yang mampu memikul amanat itu. Seperti yang dijelaskan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya atau berat, lalu dipikulah amanat itu oleh manusia. Quran Surat Al-Ahzab ayat 72. Setiap kemunculan manusia pilihan Allah yang akan menjadi sebagai tangan dan kaki Allah di muka bumi ini, yang kemunculannya untuk memimpin dan mengendalikan langit dan bumi ini, pasti beliau memiliki tugas-tugas yang sangat besar dan sangat berat. Dan tugas yang dijalani oleh seorang manusia pilihan itu pasti tidak akan bisa dipahami dan tidak akan bisa dijangkau oleh akal dan pikiran manusia pada umumnya. Karena tugas-tugas yang akan dijalani oleh seorang manusia pilihan Allah itu berada di luar nalar manusia dan tidak bisa dijangkau oleh akal dan pikiran manusia pada umumnya. Tugas yang dijalankan itu berbeda dengan apa yang dilakukan dan dikerjakan oleh manusia biasa yang ada di muka bumi ini. Tugas yang dijalankan oleh seorang manusia pilihan itu tidak pernah seperti apa yang dibayangkan oleh kebanyakan orang. Setiap manusia pilihan Allah yang mewarisi roh kerasulan ataupun yang mewarisi cahaya di atas cahaya di dalam dirinya, pasti memiliki kelebihan ataupun kemampuan di luar nalar manusia dan sulit dijangkau oleh akal dan pikiran manusia. Dan pasti seorang manusia pilihan Allah itu akan memiliki ilmu laduni ataupun karomah-karomah yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam dirinya. Sehingga lewat kelebihan atau kemampuannya itu, seorang manusia pilihan itu ataupun sang khalifah ataupun Imam Mahdi bisa melakukan hal-hal yang sulit dijangkau oleh akal dan pikiran manusia dan jauh sekali dari apa yang dibayangkan oleh kebanyakan orang. Sang khalifah ataupun Imam Mahdi bertugas untuk memimpin dan mengendalikan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan beliau juga memimpin dan mengendalikan langit dan bumi ini dari alam nyata maupun dari alam gaib. Adapun beberapa contoh tugas sang khalifah ataupun Imam Mahdi yang di luar nalar manusia dan sulit dijangkau oleh akal dan pikiran manusia. Tugas beliau seperti mengurus orang yang sudah mati. Setiap waktu beliau selalu mengurus arwah-arwah orang yang telah meninggal dunia, dan beliau juga selalu bisa mengetahui orang-orang yang hajinya mabrur atau tidak. Karena setiap ruh atau jiwa seseorang yang hajinya telah mabrur atas seizin Allah akan dengan sendirinya pergi menghadap dan melapor kepada sang pemimpin langit dan bumi ini. Setiap waktu yang telah Allah tentukan, bulan, bintang, dan matahari pun itu akan dikendalikan oleh beliau agar semuanya tetap bisa stabil pada porosnya masing-masing. Bahkan beliau selalu mengatur dan mengendalikan langit dan bumi ini agar tetap stabil dan agar tetap kokoh walaupun banyaknya terjadi goncangan dan kerusakan maupun kekacauan yang telah diperbuat oleh ulah tangan manusia-manusia itu sendiri.
Dan masih ada juga hal-hal yang lainnya yang menjadi tugasnya beliau. Hakikat yang sebenarnya bahwa Allah sendirilah yang menjaga dan mengendalikan langit dan bumi ini. Karena di bumi ini Allah mempunyai kekasih pilihannya yang akan menjadi sebagai tangan dan kakinya, maka melalui seorang manusia yang menjadi kekasihnya itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa menjaga dan mengendalikan langit dan bumi ini agar tetap stabil dan agar tetap kokoh.